Salam semesta, apa kabar semua sahabat Master Ong? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ya, ketemu lagi dengan Master Ong di video yang ketiga dalam seri Ramalan Sio 2023. Kemarin juga Master Ong sudah memposting tentang 4 sio yang hoki, kemudian 4 sio yang ciong. Dan Master Ong cukup senang karena respon dari sahabat Master Ong cukup bagus ya. Dan penontonnya juga lumayan gitu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan pada hari ini kita akan bahas ramalan tentang masing-masing sio ya. Jadi nanti 12 sio masing-masing mempunyai satu video pembahasan secara global, secara general ya. Jadi ramalan ini sifatnya global, tidak khusus. Nah, oleh karena itu kalau sahabat Master Ong ingin yang lebih tepat ya, lebih pasti, tentu saja perlu konsultasi secara pribadi dengan Master Ong dengan menghubungi Master Ong di Instagram melalui Instagram yang ada di video ini ya. Nanti hubungi Master Ong di sana. Dan kita adalah profesional tarot sehingga kita akan melakukan ramalan secara detail ya terhadap pribadi seseorang secara lengkap gitu. Nah, hari ini video yang pertama adalah sio tikus ya. Jadi kita akan membuat satu ramalan tentang sio tikus, baik kesehatan, keuangan atau hoki, kemudian juga tentang jodoh ya atau asmara. Sebelum Master Ong lanjutkan, sekali lagi Master Ong ingatkan, ini baru 1 dari 3 ya, berarti itu udah 3 dari sekian banyak video yang akan Master Ong posting nantinya. Oleh karena itu jangan lupa untuk yang belum subscribe, like, share, dan komen, serta nyalakan tombol loncengnya paling penting, karena tombol lonceng itu nanti akan memberitahukan sahabat Master Ong ketika Master Ong mengupload video baru ya. Jadi nanti ada notifikasinya. Kalau tidak dinyalakan tombol lonceng itu, nanti tidak ada pemberitahuan sehingga ketinggalan. Oke? Sudah dilakukan ya. Kalau sudah dilakukan, maka kita akan lanjutkan ya untuk ramalan ini. Nah, di sini Master Ong sebenarnya sudah sudah mengambil kurang lebih 9 kartu ya, 9 kartu, dan bagian masing-masing itu 3 kartu yang akan membahas tentang bagaimana nih kondisi sahabat Master Ong yang bersio tikus di tahun 2023. Nah, sebagaimana yang sahabat Master Ong sudah nonton di video Master Ong sebelumnya tentang sio yang hoki, maka sio tikus adalah salah satu sio yang hoki gitu ya. Dan ini akan coba Master Ong bahas lebih detail di video ini. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang keuangan atau pekerjaan atau usaha dan sebagainya. Nah, ini Master Ong sudah mengambil ya 3 kartu, maka kita akan lihat ya. Nah, menarik ya, memang sahabat Master Ong yang bersio tikus di tahun 2023 itu kondisinya sangat bagus ya, terutama di bidang keuangan. Nah, di dalam kartu ini juga terlihat ya bahwa usaha dari sahabat Master Ong itu akan cukup berkembang ya, dan bahkan jauh lebih bagus dibanding tahun 2022 ini. Nah, di sini ada satu perkembangan yang luar biasa di dalam usaha dagang, karena ini diwakili oleh warna merah yang menyimbolkan semangat ya, semangat di dalam usaha. Jadi kemungkinan mungkin sahabat Master Ong nih ya yang sio tikus di dalam pekerjaannya, di dalam usahanya di tahun 2023 itu ada satu semangat yang luar biasa ya. Mungkin karena selama dari tahun 2022 dan atau tahun sebelumnya itu sempat banyak tertunda ya, keinginan-keinginan atau pengharapan atau hal-hal yang ingin dicapai. Nah, di tahun 2023 mungkin kondisinya udah jauh lebih baik, misalnya semangat dari sahabat Master Ong, kemudian peluang-peluang bisnis yang muncul jauh lebih banyak ya, sehingga ini menimbulkan satu antusiasme yang luar biasa ya. Bahkan di awal tahun setelah Imlek itu sudah muncul satu semangat dari sahabat Master Ong yang bersio tikus untuk memulai usaha-usaha baru. Dan memang di tahun 2023 ini adalah kondisi yang sangat bagus untuk sahabat Master Ong memulai sebuah usaha baru ya.
Jadi bisa join atau mengambil satu usaha baru, memulai sebuah usaha baru ya. Apalagi kalau misalnya usaha yang berkaitan dengan perdagangan ya, jual beli dan sebagainya, itu akan berkembang dengan baik sekali ya. Dan semangat untuk kesananya pun juga luar biasa ya. Nah, di sini juga kartu yang kedua juga menunjukkan melihatlah ke depan ya, melihatlah jauh ke depan ya. Jadi kalau misalnya sahabat Master Ong mulai nih ada satu semangat buat satu usaha baru ya, lihatlah ke depan, jangan lihat ke belakang gitu ya. Kalau ada masalah yang sudah terjadi biarkan saja. Nah, tapi ambil pelajaran dari sana, kemudian melangkahlah ke depan, maka itu akan membawa satu kebaikan ya, satu masa depan yang baik ya. Nah, ini juga berlaku ya sebenarnya, karena ini sifatnya global. Ini juga berlaku buat sahabat Master Ong yang bekerja ya di perusahaan sebagai karyawan, mungkin juga pegawai negeri, ya pokoknya yang bekerja sama orang lain, ataupun yang wirausaha ya. Jadi harus selalu melihat ke depan, jangan dikit-dikit apa istilahnya terperangkap di dalam masa lalu. Masa lalu itu boleh jadi satu pelajaran buat kita, kegagalan yang ada, mungkin banyak hal yang tidak kita capai, itu boleh jadi satu pelajaran, tapi jangan terperangkap di sana. Lihatlah ke depan, punya visi yang bagus ke depan ya, dan itu akan membuat kita lebih semangat, sehingga pada tahun 2023 nanti secara hoki, secara keuangan itu akan naik dengan pesat gitu ya. Nah, buat yang wirausaha tadi Mas Ong sudah tegaskan untuk bisa memulai usaha baru, silakan ya. Jadi kalau sudah punya rencana bikin satu usaha atau bikin satu perusahaan baru ya, silakan ya dilakukan di tahun 2023. Demikian juga kalau sahabat Mas Ong ini seorang karyawan, kalau misalnya memang ada peluang-peluang baru ya yang muncul nanti, silakan diambil ya, jangan dilewatkan ya. Dan kemudian juga coba upgrade ya kemampuan diri kita untuk lebih baik lagi, mungkin pengetahuan kita, wawasan kita, dan pergaulan kita lebih besar lagi. Nah, kemudian kartu yang ketiga juga masih berkaitan dengan usaha ya, atau karir atau keuangan. Sesuaikan diri ya. Jadi harus bisa menyesuaikan diri. Sahabat Master Ong yang bersio tikus di bidang keuangan atau hoki, atau juga ya kalau hoki itu kan luas ya, jadi ini mungkin lebih kepada pekerjaan, karir, itu harus bisa menyesuaikan diri ya. Jadi jangan kaku ya, jangan kaku. Kalau misalnya mungkin dulu usahanya adalah model tradisional, kemudian sekarang kita harus belajar mengikuti zaman. Jadi jangan kaku, harus bisa menyesuaikan diri, sehingga usaha yang akan kamu lakukan itu akan berkembang dengan baik ya. Nah, itu yang perlu digarisbawahi. Dan kemudian bulan yang bagus untuk sahabat Master Ong secara umum sio tikus ya, itu kalau di bidang usaha itu sangat bagus ketika bulan Maret ya, kemudian bulan Agustus itu bagus sekali ya. Itu ada satu progres, satu perkembangan luar biasa. Jadi kalau karir ada satu perkembangan luar biasa, kemudian kalau usaha itu ada satu kemajuan luar biasa ya, dan itu akan berdampak sekali di dalam hal keuangan di tahun 2023 ya. Ini buat yang apa istilahnya, buat yang karir ya, atau usaha atau keuangan ya. Oke, selanjutnya kita lihat tentang keuangan, kemudian kesehatan ya. Nah, kesehatan harus lebih diutamakan ya, harus jadi prioritas di tahun 2023 ya, karena kesehatan adalah satu hal yang cukup rawan untuk sio tikus, meskipun tidak terlalu mengkhawatirkan ya, tetapi harus menjadi perhatian juga. Jadi karena kesehatan kan berkaitan dengan usaha, berkaitan dengan pekerjaan. Kalau kita nggak bisa jaga kesehatan dengan baik, maka otomatis apa yang kita ingin capaikan di tahun 2023 menjadi sia-sia gitu ya. Oleh karena itu perhatikan dengan baik-baik, terutama kalau sahabat Master Ong punya penyakit-penyakit yang sudah lama gitu ya, yang sudah lama ya. Jadi perlu
ekstra perhatian di sana, ya. Nah, karena apa? Karena bidang kesehatan ini salah satu titik yang cukup rawan, ya. Kalau misalnya terabaikan, maka nanti bisa berpengaruh terhadap pekerjaan kita, karir kita, usaha kita, gitu ya. Nah, tetapi juga ada kabar gembira nih ya. Jadi di bidang kesehatan buat sahabat Mas Oong yang mungkin ya sedang dalam keadaan sakit ya, atau istilahnya sedang bingung ya mencari solusi mengatasi penyakit yang dialami ya, mungkin di tahun-tahun sebelumnya ya atau belakangan ini itu sulit sekali gitu, yang belum ketemu jodoh yang cocok sehingga penyakitnya belum sembuh-sembuh gitu. Nah, di tahun 2023 ini nanti ada titik terang ya, ada titik terang bagi sahabat Mas Oong yang bersiotikus. Kalau yang sakitnya selama ini belum menemukan solusi, akan ketemu solusi. Jadi ada kesembuhan, ada perkembangan, mungkin kesehatannya jauh lebih baik ya. Tetapi sekali lagi Mas Oong tekankan harus sangat diperhatikan ya, terutama ada bulan tertentu yang cukup rawan untuk sahabat Mas Oong yang bersiotikus, seperti misalnya bulan 6 ya, kemudian bulan 11 tahun 2023 itu harus diperhatikan dari segi kesehatan. Hati-hati di sana ya, mungkin bisa kena kondisi badan yang drop ya, dan kurang diperhatikan sehingga bisa menyebabkan kita jatuh sakit yang cukup panjang ya. Tetapi secara keseluruhan, secara aura positifnya dari kesehatan sahabat Mas Oong yang bersiotikus bisa dikatakan cukup baik, cukup bagus di tahun 2023. Tidak terlalu banyak hal yang sangat mengkhawatirkan, asal kita bisa memperhatikan dengan lebih serius ya. Nah, ini mengenai kesehatan. Kemudian yang ketiga adalah tentang jodoh ya, atau asmara ya. Nah, asmara memang ini masih menjadi satu hal yang sedikit terkendala buat sahabat Mas Oong yang bersiotikus di tahun 2023 ya, terutama bagi yang masih sendiri ya. Kalau Mas Oong lihat di dalam ramalan kartu ini ya, bagi yang sudah berkeluarga nih ya, sahabat Mas Oong yang bersiotikus yang sudah berkeluarga itu hati-hati ya, karena memang titik rawan dari siotikus itu ada di permasalahan asmara di tahun 2023 ya. Ada godaan, cobaan di dalam hubungan keluarga. Jadi perlu diperhatikan ya, mungkin saja ada perselisihan, kesalahpahaman, kurangnya komunikasi dan sebagainya, sehingga ada satu aura pertengkaran di dalam keluarga yang cukup serius ya. Apalagi kemudian hati-hati karena bisa saja ada istilahnya itu godaan atau apa istilahnya ya, kaitan dengan orang lain atau keluarga gitu ya. Jadi perlu diperhatikan untuk yang sedang atau yang sudah berkeluarga bagi sahabat Mas Oong yang bersiotikus ya. Jadi ada godaan ya, godaan yang cukup serius untuk hubungan asmara dalam keluarga. Nah, bagi yang masih sendiri ya, yang masih sendiri atau jomblo ya, sahabat Mas Oong tahun 2023 itu masih harus percaya diri ya, harus sangat percaya diri. Jadi hubungan itu kan harus dibina ya. Jadi kalau misalnya punya kenalan atau sahabat ya, harus dijaga gitu ya, kalau memang kamu itu serius sama dia ya. Jadi perlu dipupuk lah istilahnya ya, perlu di apa istilahnya ya, dijagalah hubungannya, kemudian komunikasinya sehingga bisa tumbuh ya. Dan memang Mas Oong melihat ada beberapa sahabat Mas Oong yang bersiotikus yang apa istilahnya masih sendiri, itu masih belum mendapatkan jodoh-jodohnya ya, tetapi ada kenalan-kenalan ya, jadi kayak bibit gitu ya. Jadi itu perlu dibina, perlu dikomunikasikan, perlu ditingkatkan hubungannya gitu ya. Nah, itu yang masih ada. Tetapi juga karena ini ramalannya sifatnya umum ya, kan gak bisa kita generalin semuanya, berarti semua yang jomblo tuh gak ada jodohnya ya kan, enggak ya. Itu pasti juga ada ya sahabat Mas Oong yang ketemu jodohnya ada gitu ya, tapi secara persentasenya misalnya kalau 100% ya persentase yang belum apa istilahnya bertemu dengan jodohnya itu ya mungkin sekitar 60 gitu ya, tapi yang 50-nya 40-nya kan ada gitu ya. Makanya
karena ramalan ini sifatnya adalah global, sifatnya umum, ya. Ini kita bicara tentang sio secara keseluruhan, ya. Nah, ini memang tidak bisa cocok untuk semua orang. Ada sahabat Mas Soong yang cocok, ada juga yang enggak gitu ya. Jadi kalau memang ingin lebih tepat harusnya konsultasi secara pribadi ya dengan Mas Soong ya. Jadi demikian buat sahabat Mas Soong yang tentang jodoh tadi ya. Itu hal yang harus dikhawatirkan, terutama bulan yang harus dikhawatirkan adalah bulan 9 ya, kemudian bulan 11 ya, tentu masalah jodoh atau asmara. Ada titik-titik rawan terutama tentang perselisihan dalam keluarga. Ini bagi yang sudah berkeluarga ya. Dan mungkin kalau yang lagi pacaran bisa juga kondisi seperti itu ya. Jadi kalau pacaran sama apa istilahnya sama sudah berkeluarga ya bisa satu kondisi yang sama. Nah, tapi kalau yang buat jomblo mungkin lain ya. Nah, yang seperti tadi Mas Ong jelaskan bahwa masih perlu waktu untuk membina satu hubungan ya. Nah, sekali lagi Mas Ong tekankan ya, ramalan sio tikus ini untuk tahun 2023 ya, ini memang sifatnya global atau umum ya, secara keseluruhan ya. Jadi mungkin saja sebagian dari sahabat Mas Ong ada yang cocok, sebagian lagi ada yang kurang cocok ya. Dan ramalan tidak bisa Mas Ong jamin bahwa ini adalah 100% pasti benar. Namanya juga ramalan ya, prediksi. Kita menghiliat daripada energinya, tetapi energi juga bisa berubah sewaktu-waktu ya. Makanya personal reading tarot itu jauh lebih tepat ya. Jadi kalau misalnya sahabat Mas Ong berkomunikasi langsung dengan Mas Ong, konsultasi, itu jauh lebih tepat dibanding video ini secara keseluruhan yang sifatnya umum gitu ya. Oke. Demikian tadi ramalan Mas Soong untuk sio tikus tahun 2023 secara global ya, dan jadikanlah ini sebagai satu kewaspadaan saja, satu pembelajaran saja ya. Jadi memang titik rawannya untuk sahabat Mas Ong yang bersio tikus adalah di hubungan asmara ya, ada satu kecenderungan untuk terjadinya pertengkaran yang cukup serius. Sedangkan kesehatan masih oke asal bisa memperhatikan dengan baik. Nah, yang kabar yang paling menggembirakan adalah hal keuangan atau pekerjaan, karir, usaha ya, yang cukup auranya sangat terang di tahun 2023. Makanya manfaatkanlah kesempatan ini, dimanfaatkan sebaik-baik mungkin ya buat sahabat-sahabat Mas Ong. Demikian ramalan untuk sio tikus tahun 2023 ya. Silakan diambil hal yang baiknya dan dilupakan hal buruknya ya. Kalau sahabat Mas Ong ada yang belum tahu nih sionya sio apa, silakan komen di kolom komentar ya. Cantumkan tanggal, bulan dan tahun lahir. Nanti Mas Ong hitungkan elemennya apa, sionya apa. Demikian, dan sekali lagi terima kasih atas dukungan dan sudah menonton video ini sampai selesai ya. Semoga kita semua selalu diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Salam semesta.